dan pasti ada suara hujan juga, ada suara kendaraan karena ini saya di pinggir jalan, di sana jalan raya. Halo. Kali ini kita akan membahas bagaimana memilih mic wireless untuk konten YouTube kita atau konten media sosial lainnya. Audio dalam video itu sangat-sangat penting menurut saya ya. Bahkan saya sering syuting sampai malam ya. Kayak sekarang ini saya syuting jam 1:30. Karena kalau siang rumah ramai, belum lagi suara tetangga, suara ayam, suara tukang, dan suara-suara yang lainnya mengganggu. Jadinya audio yang terekam itu kurang jernih. Salah satu cara biar menghasilkan audio yang bagus, yang jernih, yang jelas yaitu menggunakan mikrofon. Dan mic yang sering dipakai yaitu salah satunya adalah mic wireless kayak yang sekarang saya pakai ini. Dan pilihan mic wireless atau mic tanpa kabel itu saat ini sangat-sangat banyak ya. Untuk itu kita perlu memilih mic wireless yang terbaik buat kita, yang paling cocok buat kita. Tentunya sesuai kebutuhan dan sesuai kantong kita juga ya. Jadi kebetulan saya dikirimin sebuah mikrofon wireless dari Maono ya, yaitu Maono WM820. Maono minta saya buat ngetes mikrofon ini, buat nyobain mikrofon ini. Jadi ya sekalian aja kita tes, kita coba apakah worth it atau enggak, ataukah cocok apa enggak buat konten YouTube kita. Tips yang pertama untuk memilih mic wireless yang mau kita pakai buat konten kita, buat konten YouTube kita atau konten media sosial lainnya, yaitu bisa untuk kamera dan juga untuk HP, support untuk keduanya. Kenapa kok support keduanya? Karena dengan support untuk HP dan support untuk kamera itu akan lebih fleksibel. Kita kan kadang syuting pakai kamera, kadang juga pakai HP, jadi akan sangat lebih menguntungkan kalau mic wireless ini sudah support untuk HP dan juga untuk kamera. Maono WM820 ini juga bisa buat kamera dan juga bisa buat HP. Di paket penjualannya udah menyediakan dua kabel konektor dari receivernya, yaitu TRS to TRS dan TRS to TRRS. Yang TRRS ini yang buat HP, yang garisnya ada 3. Tapi kalian nggak perlu takut salah kabel juga, karena ini juga udah ada keterangan buat HP atau buat kameranya. Jarak yang bisa dijangkau dari mic wireless ini juga harusnya bisa cukup jauh ya. Walaupun dalam prakteknya kita akan sangat jarang syuting dengan jarak yang sangat jauh dari kamera. Ya walaupun nggak menutup kemungkinan kita syuting juga sangat jauh dari kamera, tapi kan seringnya enggak ya. Apalagi buat konten YouTube ya. Ini aja saya sama kamera jaraknya 2 meteran. Jadi ya tergantung konten juga ya, apakah butuh jarak jauh atau enggak. Tapi pastinya akan lebih aman kalau mic wireless kita itu bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Kita nggak terlalu khawatir kalau posisi kita saat syuting itu agak jauh dari kamera, agak jauh dari transmitternya. Karena kita tahu jaraknya bisa sangat jauh, bisa menempuh sangat jauh. Jadi kita akan merasa aman, nggak takut audionya itu sinyalnya hilang atau terputus-putus. Tentunya saya juga akan mencoba jarak yang bisa ditempuh dari mic Maono WM820 ini. Seberapa jauh yang bisa ditempuh oleh mic ini? Ini saya mau tes jaraknya pakai model transmitter, saya tambah pakai lavalier mikrofon, dan ini jarak dari kamera atau transmitter kurang lebih 3 langkah. Jadi biar genap 10 langkah, saya tambah 4. Aman ya, 10 langkah aman. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Jadi kalau saya seperti ini hilang suaranya, tapi kalau seperti ini aman ya. Jadi memang harus nggak tertutup badan. 80 langkah. Aman. Aman. 90 udah nggak aman. Udah nggak aman. Oke. 90 80. Ternyata paling aman 80 langkah, walaupun tadi sedikit terkendala ketika badan saya berbalik karena sinyalnya tertutup badan saya. Tapi overall ini sangat jauh ya, bisa 80 langkah. Kalau di meter ya nggak sampai 80 meter, langkah saya kan nggak sampai 1 meter pastinya. Tapi ini pasti sangat jauh, 50 meter lebih pastinya untuk jarak yang bisa dijangkau. Mantap. Karakteristik hasil suara dari mikrofon juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kita memilih mikrofon. Saya sendiri lebih suka dengan karakteristik hasil suara mikrofon yang cenderung banyak bassnya. Jadi suara saya itu lebih bulat, lebih berat.
Kadang ada mikrofon yang hasil suaranya itu cenderung cempreng ya. Ya, walaupun bisa kita akalin di editing, tapi kan itu akan memakan waktu lebih dan akhirnya nggak worth it juga buat kita beli. Ini hasil suara dari mic Maono WM820 dan ini pakai kamera Canon 600D. Sedangkan tadi ketika saya jelasin itu pakai kamera Lumix G7. Hasil suaranya kayak gini. Ini kebetulan lagi hujan ya. Ini jadi mau nggak mau saya harus pakai payung ya. Tapi kelihatan lebih unik. Ini hasil suaranya kayak gini, tes suaranya kayak ini. Di belakang juga jalan raya, jadi ini harusnya memang agak ramai. Tadi suara langsung pakai transmitter. Nah, ini saya coba pakai mic lavalier, hasil suaranya kayak gini. Beda atau enggak, atau mungkin lebih bagus atau lebih bagus yang tadi. Tes suaranya kayak gini. Ini pakai mic lavalier. Ini kalau suaranya pakai HP ya, suaranya seperti ini, dan kebetulan ini hujan, pasti ada suara hujan juga, ada suara kendaraan karena ini saya di pinggir jalan, di sana jalan. Cek seperti ini. Kebetulan HP yang saya pakai adalah Poco X3. Terkadang kita mau nggak mau harus syuting di lokasi yang nggak sepi, lokasi yang ramai. Nah, pilihannya adalah mikrofon yang bisa meredam suara keramaian di sekitar, suara ambience keramaian. Jadi, kalau bisa memilih mikrofon yang walaupun di kondisi ramai, suaranya itu akan fokus di kita. Ya, walaupun pastinya keramaian itu tetap masuk, tapi nggak terlalu kedengeran. Yang kedengeran itu suaranya kita. Jadi itu menjadi pilihan untuk kita memilih mic wireless untuk konten kita. Di belakang saya ini jalan raya yang motor sama mobil lewat sana sini, dan ini juga banyak penjual. Hasil suaranya seperti ini, pasti suara dari ambience kendaraan dan lalu lalang pasti sangat terdengar. Tapi suara saya seperti apa? Tes seperti ini, apakah masih aman atau enggak? Jumlah transmitter dalam paket mikrofon juga perlu menjadi pertimbangan kita, terutama untuk kita yang biasa syuting itu ada orang lain atau ada narasumbernya atau nggak syuting sendiri. Karena kalau ada narasumber dan kita cuma pakai satu transmitter seperti ini, suara narasumber akan kecil dan suara kita akan keras. Nggak enak pasti dilihatnya, nggak enak juga didengarnya. Untuk yang seperti itu kita memerlukan mikrofon dengan lebih dari satu transmitter. Walaupun pada prakteknya tetap aja kita bisa memegang ya, kalau misal punya satu mikrofon ya, satu kita pegang kayak gini, satu buat narasumber, kayak gini ke narasumber. Tapi kan looknya nggak akan bagus ya, kayak reporter yang lagi wawancarain narasumber kan. Sistem dari mic wireless itu kan ada transmitter seperti ini, dan juga ada receiver yang biasanya ditaruh di kamera. Nah, biasanya dalam paket mikrofon wireless itu ada yang cuman ada satu transmitter dan satu receiver, ada juga yang dua transmitter, satu receiver. Kembali lagi ke kebutuhan kita kayak gimana. Budget juga perlu kita pertimbangkan karena harganya pasti beda ya, yang paketan 2 transmitter sama yang paketan 1 transmitter aja. Untuk Maono WM820 ini ada 2 versi paket. Yang pertama 1 transmitter dan yang kedua paket 2 transmitter. Kebetulan ini saya dikirim yang 2 transmitter, jadi bisa lebih leluasa. Tentunya kalau kalian mau beli disesuaikan dengan kebutuhan ya, mau yang 1 transmitter atau 2 transmitter. Di Maono WM820 ini juga udah menyediakan mic lavalier sesuai dengan jumlah transmitternya. Karena ini transmitternya ada 2, jadi disediakan juga 2 mic lavalier. Semakin kecil ukurannya dan semakin ringan beratnya, tentunya itu akan semakin baik. Karena itu akan sangat membantu mobilitas kita yang syutingnya berpindah-pindah lokasi ke tempat-tempat yang jauh, itu akan sangat nyaman membawa mikrofon yang ukurannya kecil. Tren untuk mic wireless saat ini kan memang cenderung lebih kecil ukurannya dan juga ringan. Nggak kayak dulu ya, mic wireless itu berat dan ukurannya gede-gede. Belum lagi ada antenanya yang sangat mengganggu ya. Biasanya masangnya itu di saku atau di gasper untuk mic wirelessnya. Untuk sekarang mic wireless itu cenderung lebih kecil-kecil ya ukurannya dan juga ringan banget. Bahkan sampai bisa kita pasangkan langsung, kita jepitin di kerah baju kita. Karena di transmitternya juga sudah ada built-in mikrofonnya. Jadi nggak perlu pakai tambahan mic lavalier, juga udah bisa kita pakai kayak gini. Maono WM820 ini ukurannya juga kecil, meskipun nggak kecil-kecil banget. Karena ada beberapa mikrofon yang ukurannya lebih kecil dari ini. Tapi selama itu nggak gede banget dan nggak berat sampai ganggu, ya nggak masalah juga. Tapi akan lebih baik kalau bisa lebih kecil lagi sih.
Tentunya kita nyari mic wireless yang sudah ada built-in baterainya ya. Jadi kita nggak perlu pakai tambahan baterai lagi, nggak perlu beli baterai sendiri buat kita pasangin ya. Biasanya pakai baterai A2 ya, seperti itu. Jadi dengan memakai baterai A2 ini kan ukuran dari mic wirelessnya juga akan semakin gede. Kalau sekarang itu ukurannya lebih simpel dan pakainya juga simpel, dan tentu aja kita nyari yang bisa tahan cukup lama baterainya, karena kadang kita kan syuting juga durasinya cukup lama, jadi nggak enak juga kalau kita baru syuting baterainya udah habis kita cas lagi seperti itu, kan itu akan kurang efektif buat kita kerja pastinya. Ketahanan baterai juga sangat penting, apalagi kalau kita syutingnya lama. Kalau Maono WM820 ini mengklaim bisa tahan sampai 6 jam. Udah oke banget ya kalau memang bener-bener 6 jam. Sayangnya saya belum nyoba secara langsung bisa bener-bener tahan 6 jam atau enggak ya. Tentunya untuk harga kita kembalikan lagi ke budget. Kalau orang Jawa bilang itu ono rego ono rupo, jadi ada harga, ada kualitas. Jadi untuk bisa mendapatkan kualitas yang bagus banget, tentunya kita harus mengeluarkan biaya yang enggak murah, biasanya seperti itu. Untuk mic wireless sendiri kita bisa mempertimbangkannya dengan harga sekian, misal itu fitur-fitur apa aja yang kita dapat. Dan biasanya kalau kita bisa mendapatkan mikrofon dengan kualitas audio yang bagus tapi harganya lumayan terjangkau, biasanya ada beberapa fitur yang dipangkas di situ, yang dikorbanin. Misal dari bahannya itu kurang bagus, misal juga ada beberapa fitur yang dikurangin, seperti misal nggak ada layar monitornya, atau mungkin ada fitur-fitur lain yang dikurangi biar hasilnya bagus di audionya. Tapi ya itu tadi, ada beberapa fitur yang dipangkas karena harganya biar terjangkau. Maono WM820 untuk yang satu transmitter memiliki harga sekitar 1.300.000 dan untuk yang dua transmitter harganya 2.450.000. Cuma sayangnya belum ada layar monitor untuk pengaturan dan untuk indikator sinyal dan baterai dan juga lain-lain ya. Tapi kita juga bisa mengetahui baterainya, mengetahui sinyalnya, apakah sudah terkoneksi atau enggak dari indikator lampunya. Jadi it's okay lah ya. Dari beberapa pertimbangan tadi, saya rasa mic Maono WM820 ini worth it lah ya buat kita pakai untuk konten video kita, untuk konten YouTube, untuk konten media sosial kita. Dan buat kalian yang tertarik dan mau beli mikrofon ini, saya nanti kasih link di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.